Halo Sobat Tani seluruh Indonesia, jumpa lagi di channel Dunia Tani. Sebelum mulai ada baiknya klik tombol subscribe dan like serta nyalakan lonceng agar kami dapat terus memberikan informasi untuk Sobat Tani semua. Kali ini kami hadirkan sebuah informasi tani dengan judul, Lalat Buah Musuh Petani Cabai. Di Indonesia saat ini telah dilaporkan ada 66 spesies lalat buah, spesies yang dikenal sangat merusak yaitu Bactroceras pp. Dalam kondisi iklim yang sejuk, kelembaban yang tinggi dan angin yang tidak terlalu kencang, intensitas serangan dan populasi lalat buah akan meningkat. Faktor iklim sangat berpengaruh terhadap sebaran dan perkembangan hama. Serangan lalat buah ini sulit sekali untuk dikendalikan, akibatnya, produksi dan mutu cabai menjadi rendah, bahkan tidak jarang mengakibatkan gagal panen. Karena buah menjadi busuk dan berjatuhan ke tanah dan buah yang masih sehat dagingnya berwarna bintik atau bulat hitam seperti ada tusukan. Biasanya lalat buah yang sudah masuk ke dalam buah cabai terlihat seperti setengah busuk sehingga tidak bisa dipanen dan mengakibatkan gagal panen. Untuk mengurangi kerugian yang makin besar maka dilakukan panen dini. Dengan memanen buah yang masih hijau, jika lambat panen, maka akan semakin banyak tanaman yang terserang lalat buah. Memang jika dipanen muda mengakibatkan harga turun, tapi jika dibiarkan akan lebih banyak lagi buah yang tidak bisa dipanen. Ganasnya serangan lalat buah ini karena larva lalat buah selama hidupnya akan hidup, makan dan berkembang di dalam buah cabai. Lalat buah dewasa akan aktif terbang pada jam 6 pukul 9 pagi atau sore hari jam pukul 15 sampai pukul 18. Ini yang patut diwaspadai. Bagaimana ciri cabai yang terserang lalat buah? Gejala serangan ditandai dengan adanya noda-noda kecil bekas tusukan ovipositor. Buah yang baru ditusuk akan sulit dikenali karena hanya ditandai dengan titik hitam yang kecil sekali. Kerusakan pada daging buah bagian dalam tidak dapat dilihat karena permukaan buah tetap mulus, namun, jika buah cabai dibelah maka akan terlihat biji-biji berwarna hitam, daging buah busuk, lunak, dan ada belatung yang merupakan larva lalat buah. Luka tusukan lalat buah dapat menyebabkan masuknya infeksi sekunder berupa penyakit busuk buah, baik dari cendawan maupun bakteri. Pada tingkat serangan parah, buah cabai banyak yang busuk dan rontok. Trik pengendalian hama lalat buah. Selama ini petani belum bisa mengendalikan serangan lalat buah. Bahkan banyak petani yang justru tergantung pada penggunaan insektisida sintetik untuk mengendalikan hama tersebut. Karena itu perlu alternatif untuk pengendalian hama lalat buah yang ramah lingkungan. Pengendalian yang ramah lingkungan dapat dengan beberapa cara atau teknologi. Pertama, melalui kultur teknis sanitasi lahan, yaitu dengan mengumpulkan buah yang jatuh atau busuk kemudian dimusnahkan dan dibakar atau dibenamkan di dalam tanah. Pengendalian kultur teknis lainnya menggunakan perangkap lem kuning, pengasapan dan pemasangan mulsa plastik. Kedua, cara fisik atau mekanis. Petani dapat menggunakan perangkap atraktan metil eugenol atau queller yang digantung dalam perangkap yang terbuat dari bekas air mineral untuk menangkap lalat jantan. Ketiga, pengendalian secara biologi dapat dilakukan dengan cara menghasilkan lalat buah jantan mandul dan dengan memanfaatkan musuh alami. Keempat, pengendalian secara kimia dapat dengan cara pengabutan atau pengasapan, kemudian dilakukan pencampuran insektisida dengan zat penarik. Pengendalian secara kimiawi hendaknya menjadi alternatif terakhir. Pemerintah pertanian telah menemukan 3 formula dari tanaman, pestisida nabati, untuk mengendalikan lalat buah. Pertama, Atlabu. Atlabu merupakan atraktan untuk memerangkap hama lalat buah dengan cara diteteskan pada kapas di dalam perangkap yang terbuat dari botol air mineral, kemudian hama masuk dan terperangkap, mati. Mudah-mudahan topik kali ini dapat bermanfaat dan dapat dipraktekkan khususnya untuk Bapak, Ibu Tani.
Jika info ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe serta bunyikan lonceng. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terus dukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.